lo ulang ya, tanya yang tadi. Halo semuanya, gue Patricia Velia. Gue Titis. Aku Unzila Gita. Gue Sally. Nama saya Verlina Fidana Susilo. Gue Oktot Hamda. Nama aku Syaira Adila Azrani. Saya Cynthia Angelina. Aku Regina Horen Syarifina. Aku Rafael. Hari ini kita mau bahas tentang Pancasila dan nilai UNI ya. Oke. Oke. Pancasila hafal. Hafal dong. Hafal. Sebutin nih. Ya. Oke. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bintang. Ini nggak sih? A few moments later. Rantai ya? Istilah ketiga itu lambangnya itu pohon beringin. Keempat, banteng. Lima tuh padi dan kapas. Oh, 1 Juni. Kapan ya? 1 Juni. Pada 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Iya bukan? 1 Juni. Yang sama Pancasila, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta. Terus siapa lagi? Dokter Andus ini, Regimen. Bener gak? Gila. Lu gila ya? Siapa ya? Nggak tahu. Skip. Pas. Apa nih? Seingat gue ya, jadi seingat gue itu yang ngusulin Pancasila itu yang pertama itu ada Muhammad Yamin, terus yang kedua itu ada siapa? Insinyur Soekarno, yang ketiga itu kalau nggak salah nih Mr. Supomo. R. Soekarno. 3 tokoh. Muhammad Hatta. Sama satu lagi yang dari Belanda itu nggak sih? Lupa. Oh, gue tahu. Iya, Soekarno. Terus Muhammad Yamin sama Supomo. Seingat gue karena kan Indonesia itu kan kalau yang diusulkan oleh Soekarno itu kalau nggak salah berdasarkan Piagam Jakarta ya, jadi kayak tentang, jadi isinya itu memeluk agama Islam sesuai syariatnya gitu kan. Nah tapi setahu gue berdasarkan keragaman Indonesia itu nggak terdiri dari agama Islam aja, jadi diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa karena agama di Indonesia itu sangat beragam. Karena awalnya itu pokoknya intinya tentang syariat Islam gitu, tapi gara-gara Indonesia kan nggak semuanya Muslim, jadi diganti seperti sila pertama sekarang. Pas lagi sidang itu kayak nggak merepresentasikan seluruh agama di Indonesia gitu kalau nggak salah. Jadi karena awalnya tuh Islam kenapa-napa gitu, terus kayak ada representatifnya itu yang protes, dia kayak bukan protes, dia kayak bilang ya gitu, terus akhirnya diganti jadi ketuhanan gitu ya. Karena Indonesia itu bukan cuma Islam, ya kak? Karena ini tidak mencakup seluruh agama, tapi cuman agama Islam ya kan? Burung Garuda sih.
Indonesia kali ya, gara-gara kayak dasar negara kita. Dasar negara Indonesia. Dan Pancasila tuh identik banget kalau menurut gue sama burung Garuda Yang di badannya ada lambang 5 sila, sama di kakinya memegang pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas bangsa Indonesia. Semboyan negara Indonesia. Dasar moral gitu loh. Dasar negara. Apa jati diri sebagai Indonesia sih? Sebagai dasar negara Indonesia itu Yang pasti ya sebagai pedoman hidup gue kan. Kan itu unik banget, khas banget, cuman Indonesia aja yang punya 5 nilai begitu. Karena kalau tanpa Pancasila ya kayak apa ya, Pancasila kan identik banget sama Indonesia. itu berarti sebagai dasar buat warga negaranya juga untuk ngelakuin hal-hal sehari-hari. Jadi kayak kalau misalkan mau menilai apakah sesuatu tuh bener atau enggak, kayak kita ngeliatnya dari Pancasila aja gitu. Jadi kalau kita ngikutin Pancasila tuh ya menurut gua kita tuh bakal bisa hidup dengan benar gitu deh. Jadi berpedomannya sebagai dari Pancasila itu. Oh, implementasinya pertama sih pastinya belajar dengan rajin. Menghormati teman yang beda agama sama kita. Tidak membeda-bedakan teman apapun status, suku, ras, bangsa, atau agamanya. Terus kalau ada masalah dengan cara musyawarah. Berdiskusi. Bermusyawarah. Karena dengan berdiskusi kita jadi bisa menentukan tujuan, dan itu salah satu bentuk implementasi dari Pancasila sila keempat. Menyalurkan pendapat gitu sila keempat sih menurut gue sebagai mahasiswa. Yang kedua, tidak melakukan plagiarisme akademis. Terus juga mengadakan apa ya, kayak bakti sosial gitu. Nggak boleh membeda-bedakan teman. Terus menghargai pendapat orang lain. Terus menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Dan juga tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. Sebenarnya bukan pengalaman aku sih ya, cuma aku pernah diceritain katanya. Jadi negara kalau nggak salah Yugoslavia apa negara apa gitu ya. Oh ada, jadi tuh pas SMA itu gue pernah baksos. Nah baksosnya itu ke panti asuhan yang Katolik kebetulan. Contoh implementasi ya. Jadi yang pernah gue alamin tuh ikut pemira. Pengalaman pribadi mendengarkan orang lain gitu. Mungkin lebih ke musyawarah kali ya. Kebersamaan, karena ya di lingkungan kampus kan bersama terus kan. Presiden Yugoslavia sama Yar Soekarno pernah ngobrol katanya. Nah terus pada waktu itu tuh Yugoslavia kayak kaya gitu. Karena kayak sampai sekarang juga sering kalau misalkan ngambil keputusan gitu masih sering pakai musyawarah. Kayaknya itu deh. Tapi justru pengasuh-pengasuhnya itu malah muslim gitu, dan mereka kayak Jadi kayak kita tuh milih pemimpin kita berdasarkan musyawarah dan pemilihan yang secara adil gitu. Banyak temen, ketemu Feli, ketemu kelompok MPKT, kan kebersamaan dalam keberagaman. nggak malu gitu, atau nggak ragu untuk ngajarin mereka anak-anak yang di situ itu ajaran Katolik. Dia nanya udah kontribusi apa sama negara gitu. Terus kata Yar Soekarno ngasih itu nilai-nilai itu Pancasila. Jadi aku ngerasa teranyuh banget ngelihat saling menghargainya mereka di situ. Dan jadinya sekarang kalau nggak salah nih ya Yugoslavia udah nggak ada, negaranya udah hancur. Sedangkan Indonesia sampai sekarang masih jaya gitu. Menurut aku belum begitu baik ya diterapkannya. Ada yang kurang ya. Itu tuh kayak tergantung kita ngelihatnya sisi baiknya apa sisi buruknya. Belum baik ya, kurang baik. Sebenarnya dibilang udah baik juga belum. Karena gimana ya, di Indonesia tuh sering banget banyak yang suka melanggar nilai-nilai Pancasila. Karena seiring dengan berjalannya waktu, berjalannya zaman dan juga teknologi. Karena kalau dilihat-lihat juga
emang ada masyarakat yang udah menerapkan sila-sila Pancasila, tapi ada juga yang masih belum menerapkan sila-sila Pancasila. Karena masih banyak yang belum mengamalkan Pancasila. Kan kayak bisa kita lihat masih banyak kasus-kasus kayak korupsi gitu-gitu. Kayak contohnya tuh yang sering deh mungkin ada selisih antar suku gitu, kayaknya masih sering banget terjadi. Sisi juga masih ada yang belum menghormati agama orang lain, masih ada penistaan agama. Masih banyak ditemukan kasus misalnya korupsi, hoax di mana-mana. Yang mungkin gak kelihatan ya kita di perkotaan, tapi mungkin di desa-desa atau mungkin di daerah yang terpelosok gitu kayak selisih antar suku gitu. Pengamalan Pancasila oleh masyarakat Indonesia itu semakin lama semakin terkikis sedikit demi sedikit. Nilai UI itu ada 9. 9. Ada 9. 9, ada 9. 9. Ada 9. 9. Jujuran, Keadilan, Keterpercayaan, Kemartabatan, Tanggung jawab. Kebersamaan, Keterbukaan, Kebebasan dalam akademis, kepatuhan pada aturan. menurut aku hubungannya itu Kayak sama-sama dijadikan dasar ataupun pedoman gitu. nilai UI itu sebenarnya implementasi dari Pancasila. semua nilai, prinsip, dan moral yang ada di nilai UI itu nilai UI itu adalah penerapan dari nilai-nilai Pancasila gitu. mencerminkan semua nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kalau Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sedangkan UI juga dijadikan pedoman untuk para sivitas akademika Universitas Indonesia. Jadi di dalam nilai UI juga terkandung nilai Pancasila. Jadi keduanya juga sama-sama dijadikan pedoman gitu. Kebersamaan itu implementasi dari nilai Pancasila, sila yang ketiga, yaitu kan bahwa kita harus hidup rukun sama semua orang dan nggak boleh beda-bedain orang. Implementasi ya sebetulnya sama sih kayak Pancasila. kayaknya lebih ke pembelajaran sih. Maksudnya kalau misalnya kejujuran berarti nggak nyontek. Menurut gue yang paling penting itu harus bisa menghargai setiap orang, setiap individu. kehidupan sehari-hari ini ya. Jadi kayak kalau untuk nilai UI kejujuran yang paling gue hafal nih, Kan namanya nilai gitu ya, nilai dasar, pedoman gitu. Misalkan kebebasan akademik, kita kayak bebas gitu secara akademik ya, bebas mengutarakan pendapat, bebas belajar. kita nggak boleh nyontek kalau lagi ujian. Kita harus selalu berkata jujur ke orang-orang gitu sih. Jadi ya terutama bagi mahasiswa, oh ya kan ada yang ini kan, tidak curang secara akademis gitu. Karena di kuliah ini kan kita ketemu orang-orang dari berbagai macam agama, ras, suku, budaya. Kita PJJ aja sekarang dikasih, maksudnya kayak dosennya berusaha gitu untuk memberikan kita platform belajar gitu. Jadi itu kayak istilahnya guideline gitu lah buat mahasiswa terutama gitu. Jadi yang paling penting itu harus menghargai mereka supaya terjadi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pesannya ya turuti gitu, turuti nilai-nilai yang ada. Karena kan itu yang bikin kita tuh bisa hormat satu sama lain, yang bikin kita punya aturan dan bikin kita beradab gitu loh. Jadinya nggak seenaknya sendiri dan nggak seenaknya orang lain juga. Pesannya walaupun kayak lu tuh mau maksudnya lu mau seterbuka apapun pikiran lu mau sepintar apapun, mau sekebarat-baratan apapun, ujung-ujungnya adalah lu tuh tinggal di Indonesia. Selama lu masih tinggal di Indonesia, lu warga Indonesia, ya lu harus bisa mengamalkan nilai-nilai yang ada di tanah ini gitu loh. Jadi ya kalau yang belum mengamalkan Pancasila ya ingatlah lagi Pancasilanya gitu. Pesan gue itu kayaknya.
Gue sendiri sih jujur belum mengamalkan keduanya dengan benar, tapi gue berharap untuk gue dan orang-orang lain yang belum mengamalkan Pancasila dan nilai UI ini dengan benar, semoga bisa mengamalkannya dengan lebih baik lagi dan bisa kayak apa ya, tahu apa yang dikandung di dalamnya gitu, karena itu benar-benar berguna buat hidup kita gitu. Ayo guys, walaupun susah, itu adalah karakter Indonesia, jadi harus berusaha dan semangat. Pancasila dan nilai UI itu kan pedoman kita dalam bermasyarakat ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu dalam masyarakat juga harus berdasarkan sama nilai Pancasila itu. Dan kalau misalnya kita menyimpang, bahaya sih. Pesan aku mungkin untuk bisa menerapkan nilai UI sama nilai Pancasila, seperti peribahasa juga, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi karena kita ada di Indonesia, makanya juga kita harus mengamalkan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar Indonesia yang semuanya udah terangkum di sana. Sebagai masyarakat yang baik tuh kita harus mengamalkan Pancasila. Misalnya bisa aja kita dari kegiatan kecil dulu, kayak gotong royong, kayak gitu sih, sama gunain bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu juga udah termasuk mengamalkan sila Pancasila. Menurut aku, kita sebagai mahasiswa UI yang sudah diterima di UI, kita ini harus sadar kalau sebenarnya kita ini nggak cuman kuliah untuk mendapatkan nilai, nggak cuman untuk mengejar akademisnya doang, tapi kita juga harus memperkuat nilai-nilai moral kita, non-akademis kita, dan salah satu caranya itu dengan mengamalkan nilai-nilai UI. Pesannya sih mungkin bisa mulai ditumbuhkan kesadaran dari diri masing-masing untuk mulai mengamalkan nilai dari Pancasila dan juga nilai UI. Jadi nggak cuma sekedar hafal aja tapi dilaksanain. Maju tak gentar, pembela yang benar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Maju tak gentar, tentu kita menang. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Kulihat ibu pertiwi, Tanah airku tidak kulupakan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. sedang bersusah hati. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Udah gitu aja.